Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang saya muliakan, pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa peruqyah menghancurkan benda pusaka dalam rangkaian proses pengobatannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu benda pusaka dan apa itu benda klinik. Karena dua kata ini sering tumpang tindih, bercampur baur penggunaannya, baik di media maupun pada kehidupan sehari-hari yang berlaku pada orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuklah para peruqyah. Sebagian orang memprotes, bahkan ada yang mengecam tindakan peruqyah saat kami memusnahkan suatu yang mereka sebut benda pusaka dalam proses pengobatan di sebuah keluarga. Pemirsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud pusaka adalah harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal, ya, atau barang yang diturunkan dari nenek moyang. Dalam lingkup pembahasan ruqyah ini, saya membagi pusaka menjadi dua. Pertama, pusaka bukan benda klinik, dan yang kedua, pusaka benda klinik. Ini pembagian dari pemikiran saya sendiri, ya, bukan dari suatu referensi. Benda pusaka yang bukan benda klinik, misalnya pakaian, perhiasan, uang, rumah, kebun, sawah, tanah, kendaraan, perusahaan, dan yang lainnya. Namun di masyarakat kita, hal-hal seperti ini sering disebut sebagai warisan, ya, lebih sering disebut sebagai warisan, harta warisan, bukan pusaka mereka menyebutnya, kita menyebutnya. Sedangkan pusaka yang berupa benda klinik, nah inilah yang lebih sering diasosiasikan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi ketika mendengar istilah pusaka, ya, benda pusaka, sebagian masyarakat itu langsung mengaitkannya atau menganggapnya itu adalah benda klinik. Jadi pusaka sama dengan benda klinik, seolah-olah begitu, ya. Padahal tidak semuanya. Nah, kemudian apa itu benda klinik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, klinik adalah kegiatan perdukunan berupa pengobatan dan sebagainya dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Klinik sering dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib, ya, dengan dunia gaib yang bersifat paranormal, berkaitan dengan dukun, makhluk halus, ya, ilmu kesaktian dan sejenisnya. Gitu. Jadi ringkasnya, benda klinik adalah benda yang berkaitan dengan perdukunan. Itu. Saya membagi benda klinik menjadi dua. Benda klinik pusaka dan benda klinik bukan pusaka. Jadi sama aja sebenarnya. Pusaka itu ada yang pusaka berupa benda klinik dan pusaka yang bukan berupa benda klinik. Benda klinik juga sama. Benda klinik yang dijadikan pusaka dan benda klinik yang bukan pusaka. Benda klinik itu banyak jenisnya, ya. Banyak jenisnya, bisa berupa senjata kuno, misalnya keris, kujang, tombak, panah, dan yang lainnya, yang merupakan peninggalan kerajaan Nusantara masa lalu atau peninggalan leluhur seseorang. Nah, bisa juga berupa perhiasan seperti cincin, ya, cincin, gelang, kalung. Kemudian ada yang berupa pakaian. Benda klinik itu ada yang berupa pakaian, ada yang bentuknya rompi, kemudian sabuk, ya. Ada yang berupa jimat, kemudian ada yang berupa patung, ada yang berupa jenglot, ada yang berupa lukisan, ini lukisan ratu dari mana gitu, misalnya ada atau lukisan raja masa lalu misalnya. Nah, ada yang berupa susuk, ya, ada yang berupa susuk, benda klinik berupa susuk, dan yang lainnya.
intinya banyak sekali hal-hal, benda-benda yang berkaitan dengan perdukunan, ya, disebutnya benda klinik. Namun pada hakikatnya benda klinik itu adalah suatu benda yang diyakini memiliki kekuatan mistis yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat dengan cara yang tersembunyi. Dengan cara yang tersembunyi, ajaib, ya, tersembunyi bagi orang awam, namun tidak bagi dukunnya. Sebabnya tersembunyi, namun memiliki efek yang nyata, ya, memiliki pengaruh yang nyata, benar-benar nyata. Itu. Nah, kemudian bagaimanakah sebuah benda klinik bisa memiliki kekuatan supranatural? Jawabannya adalah karena pada benda-benda tersebut terdapat khadam, ya, terdapat khadam berupa bangsa jin. Jadi benda-benda itu ada jinnya. Di benda-benda klinik itu ada jinnya. Benda-benda klinik ini bisa menjadi rumah bagi para jin. Rumah bagi jin dengan catatan itu diniatkan untuk diisi, ya. Tapi ada juga benda-benda klinik yang terisi dengan sendirinya oleh para jin, karena benda itu mungkin memiliki keunikan tertentu yang menarik bagi para jin untuk tinggal di situ, ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi jin pada suatu benda klinik? Caranya, dukun melakukan ritual pemanggilan jin untuk memancing atau memikat mereka dengan cara menyediakan umbo rampe misalnya, atau sesajen, ya, berupa makanan yang disukai bangsa jin. Biasanya yang digunakan itu berupa dupa atau kemenyan yang dibakar, kemudian minyak wangi, bunga-bunga tertentu, rokok, atau bisa juga darah. Nah, itu dibuat ritual untuk memanggil atau mengundang bangsa jin, para jin yang ingin ditempatkan di benda klinik itu. Setelah para jin hadir, dukun akan memilih mana jin yang cocok untuk ditempatkan pada benda klinik tersebut sesuai kegunaan yang diinginkan. Jadi dukun akan memilih jin yang memiliki kekuatan tertentu untuk dimasukkan ke benda klinik agar benda itu jadi memiliki kekuatan supranatural. Agar si jin mau membantu memberikan kekuatannya pada benda itu, biasanya jin akan minta upah kepada dukun atau kepada si pemilik benda klinik itu nantinya. Jadi mungkin mereka yang awalnya tinggal di gunung, misalnya di sungai, di suatu tempat angker, di suatu makam keramat, atau dari mana saja, lalu dipanggil oleh dukun atau paranormal ini untuk dimintai bantuan, maka terjadilah suatu hubungan timbal balik antara dukun dan jin dalam bentuk sebuah perjanjian. Dukun minta jin yang punya kekuatan tertentu ini untuk tinggal di benda klinik yang nanti akan dijualnya kepada pasien atau kliennya. Jin inilah nanti yang membantu hajat atau keperluan pasien dukun melalui perantara benda klinik yang dibelinya dari dukun tersebut. Sedangkan upah bagi jin adalah diberi makan. Jin diberi makan dalam bentuk perlakuan tertentu pada benda klinik. Misalnya, jin minta diberikan minyak tertentu pada benda klinik tersebut pada hari atau malam tertentu. Dibakarkan kemenyan, benda klinik tersebut dimandikan setahun sekali misalnya. Atau ada juga yang minta disembelihkan hewan tertentu, ya, yang darahnya diteteskan atau dialirkan pada benda klinik tersebut. Macam-macam lah teknisnya. Ketika ada pasien yang membeli benda klinik ini dari dukun, maka perjanjian itu telah berpindah tangan, yang awalnya antara jin dengan dukun menjadi antara jin dengan pasien atau klien dari dukun tersebut. Maka dukun akan berpesan kepada pasien untuk merawat benda klinik tersebut dengan tata cara tertentu atau suatu perlakuan sebagaimana yang
dipersyaratkan oleh jin yang tinggal di benda itu kepadanya. Para pemirsa yang saya muliakan, pada umumnya benda-benda klinik ini adalah benda biasa yang kosong, atau orang Jawa bilang itu loncongan, pusaka loncongan katanya. Ya, biasa dijual di daerah Rawabening tuh, di Jakarta Timur tuh. Ada tempat tuh jual-jual pusaka loncongan gitu. Di Solo, di Yogyakarta, dan lain-lain. Banyak kok dijual. Benda-benda itu yang sebenarnya kosong, benda biasa maksudnya. Nah, setelah dibeli, barulah nanti di rumah dukunnya benda-benda ini diisi khodam. Misalnya ada pasien, Mbah, saya mau penglaris untuk usaha dagang, dan saya mau untuk kewibawaan, dan saya juga mau untuk pelindung diri misalnya. Oke, kata dukunnya. Lalu dicarikanlah misalnya keris kecil untuk penglaris, kemudian cincin untuk kewibawaan, dan keris besar untuk pelindung diri ya, untuk pelindung diri. Nah, nanti dukunnya akan mencarikan khadam jin yang cocok untuk dimasukkan ke keris kecil, ke cincin, dan ke keris besar ini yang direncanakan akan diberikan. Dilakukanlah ritual pemanggilan jin dengan umbo rampe segala macam ya, sesajen, minyak wangi, seperti yang tadi saya sebutkan itu ya. Setelah jin yang akan dijadikan khadamnya datang dan kesepakatan sudah tercapai, dukun akan memantrai keris kecil, cincin, dan keris besar itu untuk membukakan tempat gitulah ya, istilahnya itu. Pada benda itu dibuatkan gerbang-gerbang atau pintu-pintunya ya, pintu gaib gitu ya, supaya jin itu bisa bertempat di benda itu. Setelah keris kecil, cincin, dan keris besar yang sudah diisi khadam itu diserahkan ke pasien ya, setelah selesai itu ya, diserahkan ke pasien, benda-benda kliniknya dibayar, lalu dukun berpesan. Dukunnya berpesan, Pak, benda-benda pusakanya ini sudah siap. Nanti cincin ini dipakai ya. Cincinnya dipakai. Keris kecilnya ditaruh di toko. Nanti keris besarnya ditaruh di lemari di rumah ya. Nanti mantranya ini. Setiap malam Jumat kerisnya diolesi minyak. Jenisnya ini minyak wangi maksudnya. Jenisnya ini misalnya. Atau nanti dimandikan air kembang, dibakarkan kemenyan, dan yang lain. Sesuai permintaan jinnya lah. Oke. Lalu pasiennya pulang. Setelah dia pulang, dia bilang ke temannya, saya tadi dari rumah Mbah Fulan misalnya kan. Saya minta dibuatkan penglaris untuk kewibawaan sama untuk perlindungan. Sama mbahnya saya dikasih 3 benda pusaka katanya. Nah, itu disebutnya benda pusaka. Disebutnya benda pusaka. Padahal itu bukan benda pusaka karena belinya dari pasar Rawabening. Awalnya itu cuma benda kosong. Benda kosong kemudian diisi jin gitu ya. Disebutnya benda pusaka. Padahal itu bukan peninggalan kerajaan Majapahit misalnya, bukan peninggalan kerajaan Mataram, kerajaan Galuh, kerajaan Sriwijaya misalnya, dan yang lain. Itu bukan benda pusaka karena bukan benda yang diturunkan. Itu benda yang baru dibeli. Hanya diisi khodam gitu. Jadi setahunya pasien dan sebagian orang, yang dimaksud benda pusaka itu ya keris, mata tombak, pedang, dan senjata-senjata tradisional lainnya. Padahal tidak semua keris yang mereka lihat di zaman ini merupakan benda peninggalan kerajaan atau leluhur. Jadi tidak disebut benda pusaka karena belum pernah diturunkan gitu ya. Ya intinya itu benda klinik saja, benda yang berkaitan dengan perdukunan, keris kecil, keris besar ya, cincin misalnya, atau tasbih atau apalah yang tadi ya didapat dari dukun itu ya. Itu tidak disebut benda pusaka, disebut benda klinik gitu. Tapi itu tetap aja disebut benda pusaka. Sehingga kalau ada peruqyah yang menghancurkan keris saat mengobati pasien, menghancurkan keris, menghancurkan kujang misalnya, mata tombak, ya sebagian mereka mengecam ya, peruqyah itu menghina tradisi nenek moyang katanya, tidak menghormati budaya gitu. Tapi
memang sih, memang ada juga ya yang benar-benar benda pusaka, karena kerisnya itu sudah sudah turun temurun ya, berada di keluarganya dari buyutnya, kakek buyutnya ya. Nah itu berarti udah 3 generasi ya, sudah turun sebanyak 3 generasi. Dulu kakek buyutnya itu jadi dukun gitu ya, jadi dukun, punya ageman pegangan keris itu, jadi turun sampai ke dia sekarang, generasi dia ya. Itu disebut benda pusaka memang karena itu benda peninggalan kan, tapi ya dia termasuk benda klenik karena benda perdukunan. Kakeknya orang sakti misalnya, bisa ngobatin orang, punya 13 bilah keris yang sekarang turun temurun sampailah kepada kami misalnya, ini keris ini dari kakek nih gitu. Ya itu masalah udah. Nah ya ini benar benda pusaka ya, tapi benda pusaka klenik. Peruqyah itu muslim, peruqyah itu menegakkan tauhid, peruqyah juga mendakwahkan tauhid kepada pasien dan keluarganya. Sedangkan lawan dari tauhid adalah syirik, ya, perbuatan syirik. Jadi wajar kalau peruqyah itu berusaha menjauhkan pasien dan keluarganya dari segala pintu yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Gitu. Para pemirsa yang saya muliakan, jadi mengapa peruqyah menghancurkan benda klenik, baik itu benda klenik pusaka maupun bukan pusaka? Tujuannya ada dua. Ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menghindarkan pasien dan keluarganya dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh khodam atau jin yang tinggal di benda tersebut. Dan yang kedua, memutuskan kesyirikan yang ada pada pasien maupun keluarganya. Nah, sekarang mari kita bahas. Yang pertama, bahaya atau efek buruk yang ditimbulkan khodam penghuni benda klenik ya, yang ada di benda klenik tersebut. Jadi bahaya atau efek buruk yang ditimbulkan khodam penghuni benda klenik ini bisa menimpa rumah dan diri kita sendiri. Saat Anda menyimpan benda klenik berisi khodam di rumah, itu sama saja Anda telah dengan sengaja memasukkan syaitan ke dalam rumah Anda. Khodam benda klenik akan menjadikan rumah Anda sebagai habitatnya juga ya. Jadi dia ya seolah-olah tinggal di situ juga karena benda itu ada di rumah. Jadi dia tinggal di rumah itu juga secara otomatis. Atau biasanya itu diistilahkan dengan bersarang atau bersarang jin gitu ya. Efek buruk khodam benda klenik pada rumah pada akhirnya akan dirasakan oleh siapa saja yang tinggal di rumah itu ya, maupun tamu atau orang yang berkunjung atau menginap di rumah kita. Efek buruk khodam benda klenik biasanya ada 5. Yang pertama, rumah menjadi angker. Rumah yang awalnya normal berubah menjadi angker setelah benda klenik ada di rumah. Suasana jadi seram dan menakutkan. Apabila sedang sendirian di kamar atau di toilet atau di dapur atau di bagian mana saja rumah itu, kita merasakan kehadiran suatu sosok, seolah-olah ada orang yang sedang mengawasi. Tapi waktu dicari-cari itu tidak ada. Ya. Saat kita masuk ke kamar, tempat benda klenik itu ditaruh, terasa merinding atau terasa sesak atau terasa berat di kepala. Itu efek khodamnya itu kepada kita. Ya. Kemudian rumah menjadi sering ada penampakan, ada sekelebatan bayangan hitam atau bahkan suatu sosok yang menakutkannya. Kita atau anak kita atau keluarga atau tamu yang menginap jadi sering melihat penampakan atau perwujudan jin di rumah. Anak-anak, nah ini anak-anak nih biasanya menjerit kalau malam itu ya, tiap kali kalau tidur malam atau ketika dia melewati atau ketika dia melihat kamar atau tempat di mana benda klenik itu disimpan. Gitu. Seperti seolah-olah ada yang dilihat gitu ya, takut ya. Nah, atau ada penampakan yang mirip dengan anggota keluarga kita, misalnya suami, istri, atau anak, padahal orangnya sedang pergi. Nah, itu bahaya itu. Kemudian, sering terdengar suara aneh, terutama saat sendirian, seperti suara yang memanggil-manggil, nama kita dipanggil-panggil. Suaranya mirip dengan suara orang yang kita kenal, atau anggota keluarga yang tinggal di rumah.
ya, manggil-manggil nama gitu ya. Indra, Indra. Ya. Tapi orangnya nggak ada pas dicari. Sini, sini. Indra, pas kita lagi jalan di rumah misalnya, atau lagi duduk misalnya, ada yang manggil-manggil di dapur tuh. Indra, Indra. Ya. Kemudian ada juga bisa juga berupa suara yang menakutkan ya, seperti suara ngorok tuh, suara mendengkur ya, gitu. Pas kita lagi sendirian tuh kan serem kan. Atau suara geraman ya, atau suara ketawa cekikikan, atau suara binatang. Tapi waktu dicari ya enggak ketemu, enggak ada apa-apa, cuma ada suara aja gitu. Kemudian sering tercium bau aneh, misalnya tiba-tiba tercium bau harum lalu hilang. Tiba-tiba tercium bau amis ya, bau darah ya, atau bau rokok. Tiba-tiba ada bau rokok padahal enggak ada orang yang rokok. Atau bau comberan misalnya, atau bau bangkai, bau pandan dan lain-lain. Tapi ketika dicari tidak ditemukan sumbernya, cuman bau aja. Ada, tiba-tiba hilang itu, ada bau muncul, kemudian beberapa saat kemudian hilang. Oke. Yang kedua, rumah terasa panas. Sejak benda klinik ini ada di rumah jadi panas ya, panas gitu ya. Hawanya tidak enak, tidak betah. Bila berada di rumah, emosi sulit dikontrol, sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga. Ya, semua orang jadi temperamen. Semua yang ada di rumah itu tuh temperamen. Ya, anak kecilnya rewel, anak kecilnya bandel. Ya, sering juga tiap datang ke rumah itu terasa sesak, tidak tahan ya. Ada tamu yang datang tuh sesak. Kemudian selalu merasa gelisah bila berada di rumah. Ya, gelisah, tidak bisa merasakan ketenangan batin. Tapi tidak tahu kenapa ya. Pokoknya kalau ada di rumah tuh gelisah ya. Kalau beribadah di rumah rasanya sulit untuk khusyuk, atau rasanya mau cepat-cepat ya, cepat-cepat selesai. Tidak betah kalau sholat terutama. Kalau ada tamu atau ada peruqyah datang juga akan dibuat tuh tidak betah. Saya sering itu kalau datang ke rumah pasien yang ada benda kliniknya itu, entah jimat, entah benda berupa benda pusaka klinik itu ya. Rasanya itu tidak betah. Rasanya itu pengen cepat pulangnya, udah cepat-cepat ruqyah aja gitu. Gak usah ngobrol lama-lama, nggak betah rasanya. Mau cepat-cepat pergi, keluar dari rumah itu, cepat pulang ya. Nah, semua ini hanya dirasakan bila berada di rumah dan hilang ketika kita sudah keluar dari rumah. Ketika sedang berada di rumah, rasa rindu ada, rasa cinta ada, rasa kasih sayang ada, batin tenang, anak tidak rewel, ibadah khusyuk. Tapi begitu kembali ke rumah, semua itu hilang. Semua itu dirasakan kembali ya. Tadi cemas, gelisah, takut, marah. Oke, yang ketiga, rumah akan terasa suram. Rumah itu jadi suram, soalnya rumah itu gelap gitu ya, bawaannya itu gelap. Kalau siang pun rasanya suram, redup. Padahal lampu sudah dihidupkan semua ya. Apalagi di malam hari itu suasana itu suram. Seolah-olah ada energi negatif yang besar yang menyedot semuanya. Ya. Setiap berada di rumah rasanya sangat malas, bawaannya ngantuk, tidak berenergi, tidak ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang produktif. Badan rasanya berat, capek berkepanjangan. Kalau beribadah di rumah rasanya malas. Kalau sholat sering lupa rakaat. Kalau berzikir ngantuk, lelah ya, rasanya itu capek gitu ya. Ini suram, rumah itu jadi suram. Yang keempat, gangguan tidur. Semenjak benda klinik itu ada di rumah, anggota keluarga jadi sering mimpi buruk ya. Dalam tidur itu terganggu, mimpi buruk. Anak kecil nangis dan meronta-ronta. Misalnya kalau tengah malam tuh nangis, kayak apa? Ngeronta-ronta gitu ya. Anak kecil tuh biasanya kayak gitu ya. Terus sering ketindihan jadinya semenjak benda klinik itu ada di rumah. Ada juga yang dibuat malah tidak bisa tidur malam. Ya, baru mengantuk waktu subuh, udah mau azan subuh baru timbul ngantuk. Akhirnya dia tidur bablas sampai siang. Akhirnya tidak sholat subuh. Ya, bangun kesiangan.
bangun kesiangan, tidur kurang, sehingga di siang hari nampak pucat-pucat, bawaannya ngantuk, badan tidak fit, bad mood, sehingga jadi mudah marah, kurang konsentrasi, malas kerja, malas sekolah, malas ibadah. Itu. Yang kelima, penghuni rumah jadi sering sakit. Nah, ini sering ini. Anggota keluarga dibikin sakit atau mudah sakit. Sakitnya bergiliran ya, dari suaminya, habis itu istrinya, habis itu anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu gitu bolak-balik muter aja. Berulang-ulang. Terutama bila orang yang diserahi benda klinik pusaka ya, benda klinik itu tidak tahu gimana cara memperlakukan benda ini. Kan tadi itu kata dukunya, misalnya setiap malam dioles minyak, atau setahun sekali harus dimandikan, seminggu sekali harus disembelihkan ayam misalnya, atau yang lainnya. Tapi karena dia tidak ngerti, cuma dititipi gitu ya, ini pusaka dari kakek, ini pusaka dari buyut, dia cuma disimpan aja. Nah, tidak tahu cara memperlakukannya, akhirnya jinnya itu marah ya, dia mengganggu ya, membuat sakit ya, dibikin sakit. Nah, ini saya sering nih ketemu pasien yang kayak gini. Dia bilang, saya sih tidak percaya katanya. Saya tidak mau syirik katanya. Memang kakek saya dulu itu dukun, dia nyimpan keris ini sebagai agamanya. Nah, karena sudah meninggal, nih amanah orang tua saya suruh disimpan. Saya tidak mempercayai benda ini katanya. Itu. Saya hanya menyimpannya, disimpan dalam kamar, di lemari. Tapi kami tidak pernah melakukan ritual-ritual syirik katanya, terkait atau perlakuan-perlakuan tertentu kepada keris ini misalnya ya, kepada kerisnya. Kerisnya tidak pernah dimandikan atau dikasih minyak, ataupun tidak pernah katanya, cuma disimpan aja. Sebenarnya kami tidak mau, ya. Tapi karena amanah orang tua ya, jadi kami simpan di rumah katanya. Nah, pada situasi ini ya, alhamdulillah kalau tidak berbuat syirik ya, tidak berbuat syirik, bahwa dia tidak ingin meyakini atau ingin menggunakan benda ini untuk mendapatkan manfaat tertentu atau menolak mudarat tertentu. Dia tidak berbuat syirik dalam hal ini, yaitu tidak berbuat syiriknya itu satu hal. Namun menyimpan benda klinik itu adalah hal yang lain lagi. Itu masalah lain lagi. Dengan menyimpan benda itu di rumah, khodam penunggu keris dukun itu ya, dari kakeknya dulu itu, bisa menimbulkan efek buruk bagi keluarga itu. Nah, ini yang sering saya temukan. Dia tidak sadar tuh, dia tidak sadar bahwa itu tuh masih punya efek buruk loh bagi keluarganya gitu. Bukan tidak mungkin para khodam benda klinik juga menimbulkan kecelakaan dalam rumah yang membuat anggota keluarga cedera sakit. Misalnya di rumah tuh jadi jatuh lah, kecelakaan lah waktu masak misalnya, atau waktu mandi, itu ya, dan yang lainnya. Nah, karena sering sakit, ada yang menyarankan untuk sementara tinggal di tempat lain gitu ya. Misalnya ada keluarga yang menyarankan seperti itu. Dah, coba kamu tinggal di tempat lain dulu. Kok kayaknya kalian selama tinggal di rumah ini ya sering sakit gitu ya, 2 tahun ini. Padahal karena nyimpan benda pusaka itu 2 tahun ini nih, kok makin sering ada masalah di rumah, jadi makin sering sakit gitu lah. Qadarullah ternyata benar ya. Saat mengungsi sementara di rumah keluarga, rasanya sangat sehat ya, tapi begitu pulang ke rumahnya sakit lagi. Nah, itu. Sakitnya bisa seperti penyakit medis pada umumnya ya, bisa juga berupa penyakit aneh yang tidak ditemukan sebabnya saat dilakukan pemeriksaan medis. Kalau ada di rumah sakit kepala terus ya, atau sakit pinggang terus, atau sakit perut terus, yang hilang saat sedang berada di luar rumah. Pokoknya kalau ke rumah itu sakit, kalau keluar dari rumah itu sehat. Gitu. Para pemirsa yang saya muliakan, itulah efek buruk khodam benda klinik pada rumah, yang sebenarnya berefek buruk juga pada diri kita ya. Efeknya itu menyeluruh kepada siapa saja yang tinggal atau sedang berada di rumah. Namun efek buruk khodam benda klinik yang secara langsung mengenai si pemilik adalah benda yang dipakai secara langsung di badannya. Benda klinik yang langsung dipakai di badannya. Misalnya benda kliniknya berupa cincin ya, kan cincinnya kan dipakai misalnya, dipakai di jari, atau semar yang kayak keris kecil itu ya, bentuknya semar ya, itu kan kecil tuh, dimasukkan di dompet atau di sabuk misalnya, yang dipakai di badan pokoknya, atau batu mustika yang digelangkan atau dikalungkan.
Jin yang tinggal di benda klenik itu bisa pindah ke badannya. Misalnya cincin saya ini benda klenik, misalnya ada jinnya. Kalau saya pakai, lama-lama jinnya itu bisa pindah ke badan saya jadinya. Dia membuat sarang gaib di badan saya. Ya, tidak hanya di benda kliniknya gitu. Ada yang ada yang bersarang di jantung, ada yang bersarang di paru, ada yang bersarang di lambung, ada yang di betis, ada yang di kepala, ada yang di bagian tubuh mana saja ya, yang disukai jin atas izin Allah. Nah, itulah bahaya dari khodam benda klinik yang mungkin menimpa rumah maupun keluarga si pemilik maupun dirinya sendiri. Dengan menghancurkan benda klinik, kita menghindarkan pasien dan keluarganya dari keburukan yang ditimbulkan oleh para jin yang berdiam di benda klinik tersebut. Memindah tangankan benda klinik kepada anggota keluarga lain hanyalah memberi keburukan bagi mereka yang menyimpannya. Itu sama saja kita melepaskan bahaya dari diri kita, lalu kita melemparnya, ya, memberikannya kepada orang lain. Gitu. Para pemirsa yang saya muliakan, tujuan yang kedua adalah memutuskan kesyirikan yang telah berlaku pada pasien maupun di lingkup keluarganya. Ya. Apapun jenis benda kliniknya, ya, atau apapun kegunaan benda klinik tersebut yang diklaim oleh dukun, semuanya bermuara pada dua hal, yaitu meminta perlindungan kepada bangsa jin dan meminta bantuan kepada bangsa jin. Sedangkan di dalam syariat, minta perlindungan dan minta bantuan kepada bangsa jin adalah perbuatan syirik. Ya, itu perbuatan syirik. Dalilnya saya ambilkan dari dari syarah kitab Tauhid, ya, karya Ustaz Firanda. Ini syarah kitab Tauhid, saya bacakan ya. Saya bacakan. Oke, di sini dijelaskan tentang isti'adzah, ya. Termasuk kesyirikan minta perlindungan kepada selain Allah. Saya langsung aja bacakan ya. Al-isti'adzah, ya, atau memohon perlindungan itu dalam syariat seharusnya kita hanya memohon perlindungan itu kepada Allah. Jadi isti'adzah itu merupakan bentuk dari ibadah, ya. Adalah termasuk ibadah. Al-isti'adzah itu termasuk ibadah. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya, ya, melakukan isti'adzah itu kepada Allah. Contohnya seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat 36 yang dijelaskan di kitab ini, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalil yang kedua adalah dari surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, menguasai waktu subuh, ya. Kemudian dalam surah An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Rabbin nas, ya, Tuhannya manusia. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, dari beberapa dalil ini di kitab ini disebutkan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Mohon perlindungan itu hanya kepada Allah, ya. Al-isti'adzah itu kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan secara umum isti'adzah terbagi menjadi dua. Isti'adzah billah dan isti'adzah bi ghairillah. Isti'adzah billah yaitu mohon perlindungan kepada Allah, maka itu adalah ibadah, ya, ibadah, dan itu adalah bukti tauhid, ya. Nah, dan itu yang seharusnya. Kemudian isti'adzah bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Di sini dirinci hukumnya ada dua. Isti'adzah bi ghairillah itu ada dua hukumnya. Yang pertama adalah boleh, yang kedua adalah syirik, ya. Nah, yang boleh itu yang bagaimana? Yaitu isti'adzah atau memohon perlindungan pada perkara yang dimampui oleh makhluk. Artinya bi ghairillah itu kan pasti kepada makhluk, bukan kepada Allah, ya. Selain Allah itu ya adalah makhluk Allah, gitu, ya.
Nah, yang boleh adalah al-isti'adzah, memohon perlindungan pada perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut. Contohnya, minta perlindungan kepada polisi dari kejahatan orang jahat. Ya, karena polisi itu dia mampu melindungi kita dari orang jahat. Itu, misalnya anak meminta perlindungan kepada orang tuanya misalnya, dan yang semisal dengan itu ya, yang dimampui oleh makhluk. Yang kedua, hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik yaitu meminta perlindungan meminta sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk, seperti kepada mayat, atau meminta perlindungan kepada makhluk gaib seperti kepada jin. Nah ini, jadi yang dihukumi syirik adalah isti'adzah kepada mayat, ya, orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu dia tidak mampu memberi perlindungan kepada kita. Misalnya kita minta perlindungan kepada para nabi, misalnya ya Rasulullah, misalnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin nih. Misalnya saya meruqyah terus ada serangan jin, saya berlindungnya bukan kepada Allah tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang sudah wafat itu tidak bisa melindungi kita. Atau minta kepada ulama, misalnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba mohon perlindungan, saya mohon perlindungan nih, saya diserang dukun misalnya, kita minta perlindungan gitu, dari gangguan jin. Atau minta perlindungan dari, saya mau digigit anjing nih, ada anjing di jalanan mau nyerang saya berlindung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya, kepada orang yang sudah meninggal. Itu hukumnya syirik. Dan yang kedua, meminta perlindungan kepada jin. Nah, itu dihukumi syirik ya, minta bantuan kepada jin. Jadi minta perlindungan kepada jin itu hukumnya syirik. Di sini dijelaskan dalilnya ya, kenapa minta perlindungan kepada bangsa jin itu syirik. Dalilnya ada dua di sini. Yang pertama adalah di surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalu minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, tidaklah menambah bantuan itu, perlindungan itu, bantuan itu ya, maka jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Fazaduhum rahaqa. Kemudian di sini dijelaskan tafsir dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaitu para jin berkata, kami memandang bahwa kami punya jasa kepada manusia karena mereka meminta perlindungan kepada kami jika mereka singgah di lembah atau tempat angker seperti padang terbuka atau yang lainnya, sebagaimana kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah. Ketika hendak menempati atau melewati suatu tempat, mereka meminta perlindungan kepada jin terbesar penghuni daerah itu agar tidak mengganggu mereka, sebagaimana salah seorang dari mereka ketika masuk ke daerah musuh dengan perlindungan dan jaminan keamanan dan penjagaan dari seorang pemuka di antara mereka. Sama kayak kita masuk ke tempat musuh, kita mohon perlindungan dari penguasa tempat itu gitu, supaya tidak diganggu oleh musuh-musuh yang ada di situ. Oke, ini ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini itu karena orang-orang Arab jahiliyah dulu itu ketika mereka memasuki lembah, mereka berlindung kepada jin, kepada pemimpin kabilah atau pemimpin bosnya ya, bos jin yang ada di daerah itu ya. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumi. Itu bahasa mereka tuh. Aku berlindung kepada penguasa ya, pemimpin maksudnya pemimpin bangsa jin di lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh. Min sufahai qaumi, sehingga mereka bermalam di situ atau kalau mereka lewat di situ itu aman, tidak diganggu oleh anak buah dari jin yang ada di situ ya. Yang pertama kali meminta perlindungan kepada jin ini adalah suatu kaum dari penduduk Yaman. Nah, ini disebutkan di kitab ini. Awalnya itu dari penduduk Yaman, kemudian akhirnya menyebar di kalangan orang Arab. Itu. Nah, setelah Nabi mengajarkan doa-doa perlindungan seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu ya.
ketika kita singgah di suatu tempat atau ketika kita lewat suatu tempat yang kita anggap angker, akhirnya mereka meninggalkan itu. Jadi memang kebiasaan jahiliyah ya, meminta perlindungan kepada bangsa jin. Nah, di sini tentang makna fazaduhum rahaqa, para ulama terbagi menjadi dua dalam menafsirkannya. Yang pertama, maknanya yaitu menambah ketakutan bagi manusia. Makin nambah takut, makin berlindung kepada jin tuh makin nambah takut dia. Para jin semakin senang melihat manusia takut kepada mereka dan meminta perlindungan kepada mereka. Bagi jin dia bertambah sombong. Ya, ini katanya manusia pada takut kepada kita. Itu. Jadi pemirsa, intinya memohon perlindungan kepada bangsa jin itu adalah perbuatan syirik ya, perbuatan syirik. Memohon perlindungan itu hanya boleh kepada Allah. Atau kepada selain Allah, yaitu makhluk yang dia mampu untuk melakukannya. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan dari penjelasan di buku ini ya. Kemudian Qatadah berkata, fazaduhum rahaqa itu yaitu mereka manusia semakin berdosa dan para jin semakin berani kepada manusia. Nah, itu ya. Surah Al-Jin ayat 6. Kemudian di sini dibawakan lagi dalil yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah di hari di waktu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Allah berfirman, ya ma'syaral jin qad istaksartum minal ins, ya hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, wa qala awliya'uhu minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjaltana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Jadi saling menyenangkan satu sama lain. Jin itu senang ketika dia disembah, ketika dia diagungkan, ketika dia ditakuti. Sedangkan manusia itu mendapatkan kesenangan dari jin, dia dapatkan bantuan. Dapat bantuan dari tadi itu misalnya benda-benda klinik yang sudah diisi khodam ya, sehingga bisa melakukan hal-hal tertentu yang dirasa itu ajaib. Misalnya bisa jadi menarik pelanggan, bisa jadi dia itu berwibawa, bisa jadi dia itu mudah disukai orang, disukai wanita, menarik wanita misalnya, dimudahkan, dibantu gitu ya. Nah, itu kesenangan didapatkan oleh manusia. Dan manusia memberi kesenangan kepada bangsa jin adalah kita memberi sesajen, kita memperlakukan, kita menghormati mereka, kita menyanjung mereka, menyembah mereka, itu nikmat buat mereka. Nikmat. Itu jadi ada saling memberi kesenangan. Ini yang Allah bahas dalam surah Al-An'am ayat 128 ini. Nah, qala an-naru maswaakum khalidina fiha, ya, Allah berfirman neraka itu tempat diam kamu ya, sedangkan kamu kekal di dalamnya illa masyaallah, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, apa hukumnya kalau kita saling memberikan kesenangan dengan bangsa jin memberikan kesenangan pada kita, yaitu neraka jahanam. Ancamannya adalah neraka jahanam. Jadi itu bermasalah itu di situ ya. Memohon perlindungan kepada jin kena pada surah Al-Jin ayat 6 tadi. Kemudian meminta bantuan kepada jin ya, dengan timbal balik tentu saja ya, dan saling menyenangkan antara kita dan mereka, itu diancam dengan surah Al-An'am ayat 128 oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu ya penjelasannya dari syarah kitab Tauhid karya Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghancurkan benda klinik kita memutuskan kesyirikan yang terjadi ya. Cara yang biasa saya lakukan adalah yang pertama meruqyah dulu benda tersebut ya, meruqyahnya lalu memusnahkannya itu semaksimal mungkin, biasanya dengan cara dibakar.
Kalau yang bentuknya senjata, setelah dibakar benda itu dipatahkan menjadi bagian-bagian kecil. Sudah hangus semuanya, warangkanya misalnya atau gagangnya udah terbakar, ya besinya itu biasanya dipatahkan ya. Intinya lakukan dengan cara tertentu agar benda itu tidak lagi dalam bentuk semula, sehingga secara zahir ya tidak bisa digunakan lagi ya. Kalau yang benda klenik berupa kertas misalnya atau kain seperti rompi itu ya, rompi ontokusumo misalnya atau sabu ya, itu dibakar kan habis dia ya. Nah itu tinggal dibakar begitu aja ya. Biasanya seperti itu. Oke, pemirsa, meruqyah benda klenik ini tidak ada standar bakunya ya. Jadi mungkin akan berbeda antara peruqyah yang satu dengan peruqyah yang lain. Tujuan saya meruqyah benda klenik itu ya sebelum dibakar atau dihancurkan, itu pertama melepaskan jin qadamnya dari benda tersebut. Yang kedua adalah menghancurkan sarang gaibnya. Yang tadi itu ya, gerbang-gerbang gaib rumahnya lah, rumah-rumah gaibnya yang ada di benda itu dihancurkan dengan cara diruqyah ya. Caranya dengan membacakan ayat-ayat berikut ini. Biasanya saya bacakan surah Al-Jin ayat 6. Diniatkan untuk menunjukkan kepada jin yang menjadi khadam benda klenik itu bahwa menjadi pelindung manusia adalah perbuatan syirik bagi manusia dan melampaui batas bagi jin. Kemudian saya bacakan surah Al-An'am ayat 128 yang tadi. Diniatkan untuk menunjukkan kepada jin bahwa manusia meminta bantuan kepada bangsa jin dan bangsa jin mendapatkan upah dari manusia ya, saling menyenangkan itu, maka balasnya adalah neraka jahanam. Yang ketiga, saya bacakan surah At-Taubah ayat 1. Diniatkan untuk memutuskan perjanjian antara jin dengan dukun maupun dengan orang yang memiliki benda klenik, supaya dia nanti itu tidak turun-turun lagi ke anak cucunya ya. Kemudian membacakan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Diniatkan untuk memberitahu jin bahwa segala bentuk ibadah termasuk menyembelih itu hanya untuk Allah, tidak layak untuk mereka. Kemudian bagian dari surah Al-Hasyr ayat 2 ya, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum dan seterusnya, itu diniatkan untuk menghancurkan rumah jin ya, dibuatkan oleh dukun itu yang ada di benda klenik tersebut. Bacakan ayat-ayat ini sebanyak beberapa kali ya, tidak ada ketentuannya, sampai Anda yakin aja ya, tidak ada ketentuannya harus berapa kali, sampai kita yakin bahwa Allah telah mengabulkan doa yang kita panjatkan saat kita membacakan ayat-ayat tadi pada benda klenik tersebut. Setelah itu bakarlah benda klenik itu, lalu potonglah ya atau patahkan ya benda-benda klenik yang terbuat dari besi atau logam lainnya. Dipotong-potong, dipatahkan lah, intinya sampai dia hancur gitu ya, sebisanya. Kemudian bagaimana kalau benda klenik itu diruqyah saja, tidak usah dihancurkan? Jawabannya, kita tidak mau ambil risiko ya. Kita tidak mau ambil risiko. Kalau memang khodamnya sudah pergi dengan sebab ruqyah yang kita lakukan tadi atas izin Allah, dikhawatirkan ada jin lain yang masuk dan menempati benda klenik itu kembali. Karena benda klenik itu kan sudah dijadikan sebagai rumah bagi khodam jin sebelumnya. Yang kedua, sebagai bentuk taubat. Nah, sebagai bentuk taubat dari pasien maupun keluarganya. Bertaubat itu kan ada 3 komponennya. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, menyesali pernah melakukannya. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Memusnahkan benda klenik yang selama ini pernah dimiliki dan digunakan, insya Allah telah mencakup ya, memenuhi ketiga komponen itu. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang saya muliakan, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah ya. Satu-satunya agama di sisi Allah. Para rasul diutus ke muka bumi untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Islam adalah petunjuk yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan kita dari keburukan menuju kebaikan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat wajib kita kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam syariat maka wajib untuk kita tinggalkan. Islam adalah jalan keselamatan untuk menjalani kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Apabila ada adat budaya yang mengandung kesyirikan dan bertentangan dengan syariat Islam, sudah selayaknya bagi orang yang beriman ya, orang yang beriman dan berakal untuk meninggalkannya.
hendaknya kita mencukupkan diri dengan Islam. Karena satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat adalah Islam. Sedangkan adat, agama ini sudah punya aturan dan batasannya ya. Adat yang baik, maka kita kerjakan. Adat yang bagus, maka kita laksanakan. Ya, adat yang terpuji, maka kita lestarikan. Tapi kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, wajib adat itu kita tinggalkan. Tidak boleh syariat yang kita hilangkan. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.